Halo adik-adik, selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Contoh, berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat selalu, dan kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua sudah siap untuk mengikuti kebaktian hari ini? Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang terus memelihara hidup kami hingga hari ini. Sungguh kami mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan yang telah menyertai hari-hari hidup kami hingga hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami pada kebaktian ini, supaya kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami telah siap memberikan hati, mulut bibir kami untuk mengagungkan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tidak terasa hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Maret. Dan itu artinya Tuhan sampai hari ini masih menyertai kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini masih terus belajar online, dan kita boleh tetap bersemangat untuk melakukan dan melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan. Karena itu pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia, mari kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersatu dalam iman yang teguh, berdoa, bekerja, bergembira, memuji nama Tuhan. Sekolah Minggu Kemah Injil, bersehati dalam kasih, dalam wadah persekutuan kita, Gereja Kemah Injil. Kemah Injil? Yes, yes. Oke. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali memuji Tuhan, dan kita semua percaya kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Mari kita datang menyembah Dia. Kita mau bersyukur kepada Dia. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa sekali lagi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kebaktian kami pada pagi hari ini, dan juga berkati teman-teman kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya kami dapat memuji memuliakan Engkau, dan ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan untuk pemberian firman-Mu nanti, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini masih terus kita rasakan, biarlah rasa cinta kasih kita kepada Tuhan tidak pernah pudar, melainkan kita tetap terus bersemangat. Cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah redup, melainkan kita tetap terus bersemangat, karena kita boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yuk kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama ungkapkan rasa syukur itu dengan pujian. I love you Jesus. Biarlah rasa sayang kita sama Tuhan makin bertambah hari lepas hari. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Let's talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi kita naikkan menjadi ini. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh, down, down, yeah, deep down in my heart. Down, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Siapa di sini mau mencintai Yesus? Tentunya kita semua. Biarlah cinta kita kepada Yesus makin hari makin bertambah, makin hari makin dalam, supaya hidup iman percaya kita makin hari makin bertumbuh. Amin adik-adik. Nah, hari ini tibalah saatnya kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita, biar firman Tuhan hari ini kembali memberkati setiap kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita naikkan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kaki. Biarlah firman Tuhan selalu menopang, selalu
selalu memberi arah dan bimbingan buat hidup kita, supaya kita menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, firman-Mu adalah terang dan jalan bagi hidup kami. Firman-Mu lah yang senantiasa membimbing menuntun kami, supaya hidup kami makin hari makin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini tibalah bagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bukalah hati pikiran kami agar kami dapat terarah pada suara-Mu dan kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang boleh kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Ester 2 ayat ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Dan nanti adik-adik dapat lanjutkan kembali di dalam pembacaan di dalam pasal 6 ayat pertama sampai yang ketiga, dan juga pasal 10 ayat pertama sampai ketiga, karena bagian-bagian ayat firman Tuhan ini saling berkaitan. Dan hari ini kita akan melihat secara khusus seorang bernama Mordekai. Mari kita sama-sama membaca bagian ini. Ya, contoh akan bacakan buat kita. Bagi kita yang sudah siap Alkitabnya, silakan dibuka dan kita boleh membaca bersama-sama. Ester 2 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Ayat 19. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkannya kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiar mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai.
Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakkan pada tiang, dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jika ada orang yang tidak dikenal dan berkata kepada adik-adik, ayo ikut saya, kira-kira adik-adik mau nggak mengikuti ajakannya dia? Ya, tentunya kebanyakan kita berkata tidak. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Ya, bahkan mungkin kita akan bertanya kepada dia, memang mau dibawa kemana? Atau siapa kamu? Tentu saja kita tidak dengan mudah percaya, ya. Ataupun misalnya ada orang yang berkata yang tidak kita kenal, hei, hati-hati, ada orang jahat yang sedang mengintai kamu. Kalau kita tidak kenal, mungkin kita tidak percaya ucapannya, bahkan mungkin kita abaikan. Tetapi kalau kita mengenalnya, bahkan kita tahu orang itu jujur di dalam setiap perkataannya, mungkin kita akan percaya. Atau paling tidak kalau mungkin yang mengajak kita, mama atau papa kita, udah pasti kita langsung mau. Kenapa? Karena kita kenal, karena kita tahu, dan tanpa bertanya lagi. Nah, orang yang tidak kita kenal, tentunya tidak akan kita dengar atau kita turuti. Nah, begitu juga dalam bacaan kita hari ini. Hari ini kita melihat ada satu kisah, yaitu ada seorang bernama Mordekai. Pada saat itu dia sedang duduk di dekat pintu istana raja. Dan waktu dia duduk, dia mendengar ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Ya, yang dikatakan di sana sebagai yaitu sida-sida, ya, di istana raja, yaitu Raja Ahasveros. Nah, dua orang ini berencana akan membunuh Raja Ahasveros. Kenapa? Karena mereka sakit hati, mereka kecewa. Tapi masalahnya adalah, apakah yang nanti akan disampaikan oleh Mordekai ini dipercaya apa tidak? Dia bingung di situ. Mordekai berpikir, aduh, kalau nggak percaya, bahkan kalau nanti dibilang berita bohong, pasti saya akan ditangkap dan pasti saya akan dipenjarakan. Tetapi Mordekai ingat bahwa ada seorang anak angkatnya, yaitu bernama Ester, dan dia saat ini menjadi Ratu Ester, ya, pendamping raja. Ester ini orang yang sangat baik. Itu sebabnya dia mengatakan informasi ini kepada Ratu Ester, dan dia berkata kepada Ratu Ester bahwa ada orang yang berencana membunuh raja. Nah, berita ini kemudian disampaikan oleh Raja Ahasveros, dan ketika dicek kebenarannya ternyata benar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dua orang ini akhirnya dihukum gantung. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, raja percaya pada perkataan Ester, sehingga akhirnya raja terlepas dari bahaya yang akan menimpa dirinya. Dan raja pun kemudian tahu bahwa itu semua karena Mordekai yang menceritakan rencana jahat itu. Raja mengingat jasa terhadap Mordekai ini. Ya, raja pun dengan senang hati berbuat sesuatu untuk Mordekai, yaitu apa? Dia membantu Mordekai. Sampai satu ketika ada seorang bernama Haman yang ingin berencana, yaitu ingin berbuat jahat kepada bangsanya, itu bangsa Israel. Tetapi karena raja ini mengingat segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh Mordekai, akhirnya Mordekai menyelamatkan, Raja Ahasveros menyelamatkan Mordekai. Nah, adik-adik, akhirnya Mordekai selamat dan juga bangsanya dari niat jahat daripada si Haman ini. Nah, Bapak Mordekai ini telah belajar, yaitu berkata jujur. Ya, dia belajar bertanggung jawab, memberitahukan hal itu terhadap raja. Akhirnya apa? Bapak Mordekai dipercaya raja, dan dia menjadi orang kedua di dalam kerajaan Persia pada waktu itu. Dan dia disukai oleh masyarakat
dan teman-temannya, karena ia dapat menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik yang Tuhan dikasihi, mari kita belajar pada pagi hari ini, ya, dari seorang bapak bernama Mordekai. Bersikaplah jujur dan lakukanlah tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau mama, papa, ya, percayakan sesuatu kepada adik-adik, ya, karena engkau mungkin sudah besar dan dapat bertanggung jawab, ya, lakukanlah itu. Mungkin kita dipercaya untuk menjaga adik kita, mari kita jaga dengan baik. Ya, kalau kita diberi tugas untuk membereskan kamar atau merapikan tempat tidur, mari kita lakukan itu. Ya, mungkin di rumah ada bibi, tapi kita mau belajar bagaimana kita melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita sebagai siswa, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan setiap tugas-tugas dengan baik, sehingga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, kalau kita melakukan tanggung jawab kita dengan benar, ya, pasti suatu saat kita akan dipercaya untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Maukah kita hari ini belajar untuk melaksanakan tanggung jawab kita, sehingga kita boleh dipercaya oleh orang lain, sehingga pada waktu kita dipercaya dan orang lain merasa yakin akan hal itu, sesungguhnya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Mari hari ini kita belajar untuk dapat dipercaya, bukan hanya manusia, tetapi terlebih lagi Tuhan. Maukah engkau dipercaya oleh Tuhan? Mari kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, mendorong kita untuk makin dipakai oleh Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang terus dipercaya dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kiranya Tuhan boleh memakai setiap bibir, mulut kami, lidah kami untuk berkata yang benar, sehingga ketika orang mendengar perkataan kami, mereka percaya, dan melalui kepercayaan itu nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, tolong bantu kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami melaksanakan dan menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kami dengan benar, supaya melalui itu semua hidup kami makin dipercaya dan hidup kami makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman-Mu hari ini sebagaimana Mordekai yang dapat dipercaya, dan akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan besar kepadanya melalui Raja Ahasveros. Demikian juga bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang makin bertanggung jawab supaya kami dapat dipercaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.